Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Yustintia Asmaranti, SE, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai laporan hasil Project Based Learning, kajian komprehensif implementasi konseptual framework, PSAK 201 dan PSAK 207 pada PT Super Energy Tbk. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kaliska Fani Hernantias dengan ujung NPM 070 dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Adita Putri dengan ujung NPM 036, Muhammad Nur dengan ujung NPM 126, dan Andini Talia Irham dengan ujung NPM 029. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya yang akan disampaikan oleh Dita, Nur, dan Andini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Yang pertama, sejarah dan latar belakang perusahaan. PT Sumber Energi Tbk didirikan pada tanggal 31 Mei 2011 dengan nama PT Sumber Energi. Perusahaan ini berkantor pusat di Gedung Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Indonesia. Sebagai perusahaan induk, PT Sumber Energi Tbk membawahi beberapa anak perusahaan, antara lain PT Bahtera Abadi Gas dan PT Gasuma Federal Indonesia yang beroperasi di sektor minyak dan gas sebagai produsen dan distributor. Yang kedua, ada visi dan misi perusahaan. Visi PT Sumber Energi Tbk adalah menjadi perusahaan pemanfaatan gas yang ramah lingkungan secara nasional. Untuk misinya antara lain, yang pertama menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal dengan skema saling menguntungkan. Yang kedua, didukung oleh tim profesional yang terampil, teknologi handal, dan sistem manajemen yang ditingkatkan untuk mencapai operasi yang unggul dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan efek berganda skala ekonomi dengan mendukung industri pengguna akhir melalui layanan dan produk yang andal. Yang ketiga ada kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha PT Sumber Energi Tbk meliputi pengolahan gas suar dan penjualan hasil olahannya. Melalui anak perusahaannya, PT Bahtera Abadi Gas dan PT Gasuma Federal Indonesia, perusahaan mengoperasikan pabrik di Tuban dan Gresik, Jawa Timur. Produk yang dihasilkan antara lain lean gas, LPG, kondensat, dan CNG. Produk-produk ini telah mendapatkan sertifikat ISO yang menjamin kualitas dan standar operasional yang tinggi. Yang keempat, struktur perusahaan dan anak usaha. PT Sumber Energi Tbk memiliki beberapa anak perusahaan yang mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya. Antara lain, ada PT Bahtera Abadi Gas yang berfokus pada produksi LPG dan kondensat. Yang kedua, ada PT Gasuma Federal Indonesia mengelola pengelolaan gas suar dan distribusi CNG. Yang ketiga ada PT Bahtera Andalan Gas, bergerak di bidang perdagangan gas. Yang keempat ada PT Energi Sumbang Abadi, juga beroperasi di sektor perdagangan gas. Dan yang kelima ada PT Sumber Aneka Gas, saat ini belum beroperasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai overview kinerja keuangan komparatif. Yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini dijelaskan aset perusahaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah aset sebesar 2,33% menjadi 983,78 miliar dibandingkan dengan 961,38 miliar pada tahun 2022. Untuk liabilitasnya, pada tahun 2023 PT Sumber Energi mengalami peningkatan jumlah liabilitas sebesar 2,35% menjadi 520,31 miliar dibandingkan dengan 508,35 miliar pada tahun 2022. Untuk ekuitas perusahaan pada tahun 2023 PT Sumber Energi Tbk mengalami peningkatan jumlah ekuitas sebesar 2,30% menjadi 463,47 miliar dibandingkan dengan 453,03 miliar pada tahun 2022. Namun, peningkatan ekuitas masih disertai dengan meningkatnya defisit sebesar 56,18% menjadi 326,10 miliar pada tahun 2023 dibandingkan dengan 208,79 miliar pada tahun 2022. Lanjut yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Di sini dijelaskan pendapatan usaha PT Sumber Energi Tbk pada tahun 2003 sebesar 304,56 miliar, menurun sebesar 18,60% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 374,13 miliar. Untuk beban pokok pendapatan, PT Sumber Energi Tbk mengalami penurunan beban pokok pendapatan yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 311,76 miliar dibandingkan dengan 316,07 miliar pada tahun 2022. Untuk laba brutonya, PT Sumber Energi Tbk mengalami kerugian bruto yang signifikan sebesar 7,20 miliar dibandingkan dengan laba bruto sebesar 58,06 miliar pada tahun 2022. Untuk beban operasional dan lainnya, PT Sumber Energi Tbk mengalami peningkatan beban umum dan administrasi tahun 2023 menjadi 119,84 miliar atau sebesar 4,56% dibandingkan 114,62 miliar pada tahun 2022. Hal ini berdampak pada tercatatnya kerugian usaha sebesar 125,41 miliar pada tahun 2023 yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang kerugian usahanya tercatat sebesar 56,90 miliar PT Sumber Energi Tbk. Selanjutnya ada rugi bersih dan rugi komprehensif. Meningkatnya beban keuangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 8,50% membuat kerugian tahun berjalan. Kerugian pada tahun 2023 meningkat sebesar 74,41% menjadi 142,34 miliar dibandingkan dengan kerugian sebesar 81,61 miliar pada tahun 2022. Posisi kerugian komprehensif pada tahun 2023 tercatat sebesar 141,75 miliar meningkat 73,39% dibandingkan posisi tahun 2022 yang kerugian komprehensifnya tercatat sebesar 81,75 miliar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, pada awal tahun 2022, ekuitas perusahaan tercatat sebesar 534,79 miliar. Namun, menjelang akhir tahun, nilai tersebut turun menjadi 453,03 miliar. Menariknya, pada akhir tahun 2023, terjadi sedikit perbaikan dan ekuitas naik menjadi 463,47 miliar. Peningkatan kecil tersebut terutama berasal dari penambahan modal melalui penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentingan non-pengendali. Meskipun sedikit perbaikan ini, perusahaan masih menghadapi masalah defisit yang terus bertambah. Dari sisi kerugian, kondisi perusahaan terlihat cukup menyedihkan. Pada tahun 2022, perusahaan mengalami total kerugian sebesar 666,98 miliar yang terdiri dari kerugian usaha dan tambahan kerugian komprehensif. Pada tahun 2023, meskipun ada sedikit keuntungan dari komponen komprehensif, kerugian usaha melonjak menjadi 117,31 miliar dengan total kerugian menjadi 116,82 miliar. Hal ini menunjukkan kerugian yang dialami perusahaan semakin membesar, menambah beban keuangan yang harus ditanggung. Pada tahun 2023, terjadi suntikan dana yang cukup besar melalui penerbitan saham anak perusahaan untuk kepentingan non-pengendali, dengan nilai mencapai 3,78 triliun. Meskipun suntikan modal ini membawa sedikit peningkatan ekuitas, namun defisit yang terus membesar tetap menjadi tantangan serius bagi perusahaan. Nilai yang mencerminkan kepentingan non-pengendali berfluktuasi selama periode ini. Secara umum, penurunan nilai ini mengindikasikan bahwa kerugian yang dialami oleh anak perusahaan juga berdampak pada pemegang saham non-pengendali. Artinya, dampak kondisi keuangan yang sulit tidak hanya dirasakan oleh pemilik utama, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki saham di perusahaan. Secara keseluruhan, laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan situasi keuangan perusahaan yang penuh tantangan. Meskipun terdapat sedikit peningkatan ekuitas pada akhir tahun 2023 akibat adanya tambahan modal, namun defisit dan kerugian yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tekanan keuangan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mencari solusi seperti meningkatkan efisiensi operasional, mencari sumber pendapatan baru, atau
restrukturisasi utang guna memperbaiki kondisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, laporan arus kas konsolidasian. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasional. Pada tahun 2023, pendapatan dari pelanggan menurun menjadi 317,98 miliar dibandingkan dengan 364,32 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan pendapatan kas dari aktivitas perusahaan. Di sisi lain, total pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan lainnya tetap signifikan. Meskipun sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun perusahaan mengalami defisit kas operasional sebesar 30,33 miliar, tidak seperti tahun 2022 yang mencatat surplus sebesar 4,42 miliar, ditambah dengan pembayaran beban keuangan sebesar 41,2 miliar, perusahaan mencatat arus kas bersih negatif sebesar 71,35 miliar, jauh lebih tinggi dari defisit 34,86 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami tekanan pada aktivitas operasionalnya, baik dari penurunan pendapatan maupun beban operasional dan keuangan yang tinggi. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Perusahaan mencatat penjualan aset tetap sebesar 216,7 juta pada tahun 2023, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, perolehan aset tetap meningkat menjadi 126,7 miliar dibandingkan dengan 30,59 miliar pada tahun 2022, dan uang muka pembelian aset tetap meningkat signifikan dari 67,31 miliar menjadi 115,78 miliar. Akibatnya, arus kas bersih dari aktivitas investasi mencatat defisit yang jauh lebih besar, yaitu 282,27 miliar dibandingkan dengan 97,91 miliar pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tengah mengejar ekspansi investasi yang signifikan, meskipun arus kas operasinya sedang tertekan. Yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2023, perseroan memperoleh dana segar sebesar 152,19 miliar dari penerbitan saham baru oleh anak perusahaan kepada pemegang saham minoritas yang pada tahun 2022 belum ada. Selain itu, tercatat tambahan pendapatan dari utang lain-lain sebesar 5,13 miliar. Di sisi lain, pembayaran utang bank tetap stabil di angka 2.080 juta, sedangkan pembayaran utang untuk kewajiban pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha menurun menjadi 11.830 juta, turun dari 16.090 juta pada tahun sebelumnya. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencatat surplus sebesar 143.420 juta, sangat kontras dengan defisit 18.170 juta pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perseroan mengandalkan pembiayaan eksternal untuk menopang likuiditas di tengah tekanan arus kas operasi dan investasi. Yang keempat, ada perubahan kas. Secara keseluruhan, perusahaan mencatat penurunan bersih saldo kas dan bank sebesar 210,2 miliar pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan penurunan sebesar 150,94 miliar pada tahun 2022. Saldo kas dan bank pada akhir tahun juga menurun drastis dari 231,85 miliar pada tahun 2020 hanya menjadi 21,65 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tekanan likuiditas yang signifikan, defisit kas operasi yang terus meningkat, ditambah dengan investasi yang signifikan menguras arus kas perusahaan. Meskipun suntikan modal telah dilakukan oleh penerbitan saham anak perusahaan, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi kebutuhan kas yang tinggi. Untuk memperbaiki situasi ini, perusahaan perlu mencari cara untuk meningkatkan arus kas masuk dari operasi, mengelola biaya operasional dengan lebih efisien, dan mengevaluasi strategi untuk menghindari kelebihan arus kas. Implementasi konseptual framework. Dapat dilihat di dalam tabel tersebut, terdapat beberapa keterangan yang telah menunjukkan semuanya telah sesuai. Yang pertama adalah penyajian laporan keuangan lengkap, di mana keterangannya adalah semua laporan keuangan sudah disajikan secara lengkap, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah penggunaan asumsi dasar yang telah sesuai, di mana keterangannya adalah sudah mengacu pada asumsi akrual yang terlihat dari pengakuan pendapatan dan beban yang tidak hanya berdasarkan kas dan kelangsungan usaha atau going concern. Yang ketiga adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan, di mana karakteristik kualitatif laporan keuangan itu memiliki dua poin utama. Yang pertama adalah relevansi dan referensi jujur, serta poin kedua adalah dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mengapa dikatakan sesuai? Karena disajikan dalam dua periode, yaitu 2023 dan 2022. Untuk perbandingan, pengungkapan pos-pos signifikan secara terpisah.
disajikan secara konsisten antar periode. Informasi disajikan dalam dua bahasa untuk aksesibilitas dan pemahaman. Berikutnya adalah elemen laporan keuangan, yaitu sudah sesuai dengan laporan kerangka konseptual, di mana aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban disajikan dengan jelas dan sesuai dengan definisi kerangka konseptual. Yang terakhir adalah informasi tambahan, yaitu pengumpulan nilai wajar telah sesuai, di mana dalam laporan perubahan ekuitas terdapat pos pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Implementasi PSAK 201. Berdasarkan tabel yang telah dibuat, periode laporan keuangan digunakan antara lain periode 2022 dan 2023. Penerapan karakteristik laporan keuangan semuanya telah sesuai, di mana sebagai penjelasannya adalah: pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dapat dilihat laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Hal ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku, termasuk PSAK No. 201 tentang penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, penyajian informasi yang berpengaruh dengan kelangsungan usaha dapat dilihat laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Opini ini mengindikasikan bahwa auditor tidak menemukan adanya keraguan signifikan terkait kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Berikutnya adalah dasar akrual. Bisa dilihat laporan keuangan tersebut disusun menggunakan basis akrual, di mana transaksi dan peristiwa diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK No. 201 yang mengharuskan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Selanjutnya itu, materialitas dan agresi dapat dilihat telah menerapkan prinsip materialitas dan agregasi dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 2022 sampai 2023, sesuai dengan PSAK No. 201 yang berlaku. Meskipun demikian, prinsip dasar mengenai materialitas dan agregasi tetap konsisten antara kedua versi standar tersebut. Selanjutnya, perusahaan telah menerapkan kebijakan saling hapus atau offsetting instrumen keuangan sesuai dengan PSAK No. 201 tentang penyajian laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan tersebut, dinyatakan bahwa aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan bernilai untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Berikutnya, frekuensi pelaporan, laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatif setidaknya sekali dalam setahun. Hal ini berarti frekuensi pelaporan keuangan minimal adalah tahunan. PT Super Energi Tbk secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses melalui situs resmi perusahaan. Selanjutnya, informasi yang komparatif dapat dilihat. Catatan atas laporan keuangan juga menyertakan informasi komparatif yang relevan untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan yang terjadi antara periode-periode tersebut. Selanjutnya, konsistensi penyajian dapat dilihat. Perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangannya. Dalam catatan atas laporan keuangan tersebut, dinyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Selanjutnya, periode laporan keuangan dalam tabel tersebut di tahun 2022 dan 2023, komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 201 terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah sesuai, di mana penjelasannya adalah laporan posisi keuangan PT Super Energi Tbk dinyatakan sesuai dengan PSAK No. 201 karena laporan posisi keuangan tersebut mencakup komponen utama seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain PT Super Energi Tbk dinyatakan sesuai dengan PSAK No. 201 karena perusahaan telah menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 201 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan tersebut mencakup komponen utama seperti pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan laba sebelum pajak, beban pajak,
laba tahun berjalan, serta pos-pos penghasilan kompresif lain. Selanjutnya, perubahan ekuitas PT Super Energi Tbk dinyatakan sesuai dengan PSAK No 201 karena perusahaan telah menyusun laporan perubahan ekuitas sesuai dengan penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK No 201 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas tersebut mencakup saldo ekuitas awal, yaitu total laba kompresif selama periode, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya dividen, dan saldo ekuitas akhir. Penyajian ini memenuhi persyaratan PSAK No 201 yang mewajibkan entitas menyajikan perubahan dalam ekuitas secara terperinci, termasuk penghasilan konsep lain dan transaksi dengan pemilik. Selanjutnya, laporan arus kas. PT Super Energi Tbk dinyatakan sesuai dengan PSK No 201 karena perusahaan telah menyusun laporan arus kas konsolidasian sesuai dengan ketentuan diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No 201 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas tersebut disusun menggunakan metode langsung atau yang disebut dengan direct method, yang mengelompokkan arus kas ke dalam 3 aktivitas utama, seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. PT Super Energi Tbk dinyatakan sesuai dengan PSAK No 201 karena perusahaan telah menyusun catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK No 201 tentang penyajian laporan keuangan. Catatan tersebut mencakup dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang signifikan, serta penjelasan terperinci terkait pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, implementasi PSAK 207. PSAK 207 membahas tentang laporan arus kas. Pada laporan keuangan PT Super Energi, sudah terdapat laporan arus kas konsolidasian yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 207. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban utama dari standar tersebut. Laporan arus kas PT Super Energi ini sudah diklasifikasikan secara tepat ke dalam 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajiannya dilakukan menggunakan metode tidak langsung dengan struktur penyesuaian yang benar, dan penyajian arus kas dari investasi dan pendanaan sudah detail dan sesuai dengan standar. Informasi terkait saldo kas awal dan akhir disajikan dengan jelas dalam laporan arus kas. Selain itu, perubahan kas bersih dari masing-masing aktivitas juga ditampilkan secara terperinci. Laporan arus kas PT Super Energi ini juga sudah disajikan dengan format yang sesuai standar, yaitu mencakup judul, angka periode berjalan, dan periode pembanding tahun 2023 dan 2022. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu PT Super Energi telah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK dan mencerminkan komitmennya untuk menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penerapan PSAK dalam laporan keuangan perusahaan ini memungkinkan penyajian informasi yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. PT Super Energi mampu mengikuti perkembangan PSAK dengan baik, yang tercermin dalam laporan keuangan yang sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.